Sisi gelap pondok pesantren. Mungkin di antara teman-teman sudah banyak yang tahu tentang rahasia umum ini, di mana pondok pesantren yang pernah kita dengar berita-beritanya tentang pelecehan perempuan, pelecehan seksual laki-laki ke perempuan, pengawas ke santrinya dan segala macam, ternyata yang belum tereksplor secara meluas yaitu pelecehan kepada santriwan, santri laki-laki. Mari kita dengar kisahnya seseorang yang pernah mengalami hal mengerikan di pondok pesantren. Ini ada seorang berkisah, dan kebetulan santri ini lumayan rupawan ya, dari segi perangainya. Dia memiliki kulit yang putih, rupawan, alisnya tebal, dan selalu jadi sasaran pujian. Mata saya terang dan hitam absolut. Intinya saya ingin menyampaikan kalau saya tampan, kata si pendongeng ini. Lah, kalau good looking membuat setengah masalah Anda terselesaikan, silakan masuk pondok. Orang ini menyatakan bahwa orang good looking itu adalah nilai lebih, tapi tidak bagi dia. Dia memberikan argumen bahwa good looking, buat Anda yang bilang kalau good looking membuat setengah masalah Anda terselesaikan, silakan coba masuk pondok. Anda akan dapat masalah banyak dengan good looking Anda. Baik, tanpa basa-basi, inilah deretan dari kisah-kisah mengerikan sosok pemuda itu. Yang pertama adalah, pertama kali saya dilecehkan kelas 2 SMP. Saat itu dia sedang sakit, lalu dia rawat inap di asrama. Ketika malam ia tidur, tanpa sadar atau mendadak ditindih oleh sesuatu yang ketika dia bangun ternyata ditindih oleh temannya, di mana temannya itu menindih dan meletakkan batang kemaluannya ke si rupawan ini. Sok bukan main, karena dia mengenal temannya itu rajin ibadah, sholatnya rajin, pintar, jenius, tapi ternyata seperti ini kelakuannya. Itulah pertama kali pelecehan di kelas 2 SMP. Pelecehan kedua dilecehkan oleh pengawas asrama kelas 2 SMA. Dia membuka resleting saat tidur, lalu dikulum oleh pengawas itu. Dalam keadaan tidur, resletingnya dibuka dan dikulum oleh laki-laki pengawas asrama. Ini mengerikan sekali. Yang ketiga, sering mengalami catcalling. Catcalling itu seperti disoraki ketika berjalan di depan banyak orang. Pernah berjalan di antara ratusan orang, lalu mereka menyoraki seakan-akan dia adalah objek pusat perhatian untuk digoda. Dia mengalami dipermalukan seperti itu. Mulai saat itu saya membenci lelaki yang menggoda wanita seperti itu. Rasanya ingin menonjok wajahnya. Yang keempat, pernah dipanggil jam 11 malam. Ketika beranjak tidur, saya didatangi teman dan dia bilang saya dipanggil oleh seniornya. Ketika saya datang, dia bilang ingin ngobrol dengan menyunggingkan senyum mesum. Saya tolak karena saya bilang ingin istirahat. Dipanggil tidak ada perlu jam 11 malam. Apa kalau bukan mau untuk hal yang senonoh, hal yang tidak senonoh. Yang kelima, kemana-mana, dimanapun, kapanpun, saya sulit menemukan orang yang ingin berteman tulus dengan saya. Orang-orang sakit ini mempunyai julukan tersendiri buat orang ganteng, sehingga ketika seseorang dicap seperti itu, maka dia akan dijauhi oleh orang lain. Inilah efek sampingnya orang ganteng ketika di pondok pesantren. Hati-hati. Yang keenam, tidak ada yang bisa mengerti dia. Teman, senior, ustadz akan bilang kalau masalahnya ada di antum, bukan mereka. Mereka nggak akan godain kalau antum nggak kayak gini. Kok bisa? Orang-orang menyalahkan si dia, itu tidak akan terjadi kalau bukan gara-gara antum. Jangan salahkan mereka. Kesalahan saya apa? Saya ganteng, bukan request saya. Saya dapat dari Allah. Kok malah saya yang disalahkan? Dia dong, mereka dong. Nah, inilah nasibnya orang ganteng ketika mondok di pesantren. Hati-hati. Lalu bisa enggak? Itu cuma oknum, enggak semuanya. Memang oknum. Dari santri bocah sampai ustadz paling tua, semuanya oknum. Ternyata percuma saya cerita. Karena ketika saya menolak untuk bersikap terbuka dan bercerita keluh kesah, orang tua adalah, kalau ada masalah, pasti kita cari solusinya. Jangan sampai pulang dari pondok, katanya orang tua. Akhirnya ya wes, tersiksa dalam pondok. Orang tua nggak tahu kisah ini, atau mungkin tahu tapi tetap aja yang sabar, ayo terus pondok karena di sana menuntut ilmu. Kasihan anak seperti ini. Apa solusinya? Ya wes, yang terjaga-jaga diri, memberontak aja.
inilah PR bagi kita. Ayo expose terus menerus ketika ada penyalahgunaan, penyelewengan seksual di pondok pesantren, entah itu sesama jenis ataupun kepada pihak gadis-gadis. Ini bahaya sekali, kasihan. Ayo kita lapor rame-rame, bahaya ini. Dan ini bukan pondok pesantren 1-2 aja, ini rata di semua pondok pesantren teman-teman, rata ini. Ya semoga ini segera berakhir. Ini homo ala pondok pesantren.